Kisah ini bercerita tentang kehidupan remaja di era digital, khususnya seorang siswi SMA bernama Nara. Ia sangat tergantung pada ponsel dan media sosial. Suatu pagi, Nara terlambat bangun karena mengabaikan alarm dan buru-buru berangkat ke sekolah. Ia bercerita bahwa ponsel pintar telah mengubah cara hidup manusia. Nara juga merasa internet membuat hidup lebih mudah karena bisa terhubung dengan banyak orang. Ia menikmati zaman sekarang dan merasa tak pernah kesepian karena memiliki banyak teman online. Di sekolah, ia melihat siswa paling populer, Junyang, mendapatkan hadiah ulang tahun. Tapi Nara tidak tertarik pada Junyang dan memilih pergi. Saat masuk kelas, ia malah dikejutkan oleh teman-temannya yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Rupanya, mereka salah sangka dan mengira Nara yang ulang tahun, padahal pesta itu untuk Junyang. Mereka kesal karena merasa Nara tidak membaca obrolan di grup. Lalu menyadari ternyata Nara belum ditambahkan ke grup tersebut. Tak lama Junyang masuk kelas, semua langsung mengalihkan perhatian ke dia, membuat Nara kesal. Bahkan dua temannya, Xiaowu dan Jihae, tidak memberitahu Nara tentang pesta kejutan itu. Saat makan siang, mereka duduk bersama dan memperhatikan Junyang yang selalu diajak jalan setiap hari. Nara tak paham apa yang menarik dari Junyang, membuat Jihae dan Xiaowu tersinggung. Semua siswa tiba-tiba menerima notifikasi bahwa mereka ditandai di foto pesta Junyang, semua kecuali Nara. Teman-temannya menyarankan agar Nara lebih aktif di media sosial. Mereka bahkan menyuruh Nara memposting foto dengan teman masa kecilnya, Cha Sak-jin, karena dia juga populer. Tapi Nara menolak dan marah. Saat Nara kembali ke kelas, seorang siswi menitipkan hadiah ulang tahun untuk Junyang karena malu memberikan langsung. Awalnya Nara menolak, tapi karena dipaksa, akhirnya ia setuju. Saat memberikan hadiah itu, teman-teman Junyang mengira Nara sedang menyatakan cinta dan mulai menggoda. Junyang langsung menghentikan mereka dan menolak Nara dengan sopan. Nara terkejut dan menyuruh Junyang membuka hadiah itu. Di dalamnya ada surat dari siswi lain. Nara pun marah dan menegur Junyang yang terlalu percaya diri. Tak lama, teman sekelas menyebarkan kabar bahwa Nara melamar Junyang, membuat semua orang menggodanya. Nara membantah dan mengatakan dia hanya menyampaikan hadiah dari orang lain. Saat Junyang masuk kelas dan berterima kasih atas hadiahnya, Nara makin kesal dan langsung keluar kelas sambil berteriak. Tak lama kemudian, dimulai sebuah kompetisi online bernama Gohard, dan semua siswa menontonnya lewat ponsel. Pemenangnya dipilih berdasarkan jumlah like dan hati terbanyak. Salah satu pesertanya adalah siswa dari sekolah mereka bernama Xia. Semua mendukungnya, dan ia pun menang. Xia memberikan pidato dan berterima kasih kepada semua orang. Nara merasa kagum melihatnya. Setelah sekolah, Nara dan teman-temannya duduk di kafe dan membahas keinginan untuk ikut Gohard musim depan. Tapi mereka sadar jumlah pengikut mereka belum cukup. Kemudian muncul kilas balik masa kecil Nara, saat ia dulu aktif di media sosial dan membuat vlog makanan, mukbang. Malam itu, Nara duduk sendiri di bangku taman. Tak lama, teman masa kecilnya, Cha Sak-jin, datang. Saat mereka berbicara, tampak jelas bahwa Jin menyukai Nara, tapi Nara belum menyadarinya. Keesokan harinya di sekolah, Nara melihat poster musim kedua kompetisi Gohard di kamar mandi. Tiba-tiba, Junyang keluar dari bilik toilet sambil memegangi perutnya. Nara kaget karena dia berada di kamar mandi perempuan, lalu cepat-cepat memotret dan berteriak sambil lari. Junyang mengejarnya, tapi tersandung. Untungnya, dia berhasil menangkap Nara agar tidak jatuh. Junyang lalu merebut ponsel Nara dan mencoba menghapus foto itu, tapi gagal. Nara memanfaatkan situasi ini dan mengatakan dia akan menghapus fotonya jika Junyang mau mengabulkan 3 permintaannya. Junyang yang bingung akhirnya setuju. Tak lama kemudian, seorang murid baru bernama Han Choyon, seorang model Instagram, masuk ke kelas. Ternyata, dia adalah teman SD Nara dan Sak-jin. Presiden OSIS datang dan mengumumkan pembukaan audisi musim baru Gohard, dan semua siswa yang berminat harus menyerahkan formulir hari itu juga. Teman-teman mendorong Junyang untuk ikut, tapi dia tak berminat. Sebaliknya, Choyon terlihat sangat antusias. Saat makan siang, Nara melihat Choyon cepat akrab dengan banyak teman. Ia pun teringat masa lalu, saat dulu ia populer dengan channel YouTube bernama Jagi, tempat ia sering unggah video mukbang.
Suatu hari, Choyeon kecil pernah memberi hadiah ke Nara, tapi ditolak oleh teman-teman Nara, membuat Choyeon sedih. Di masa kini, Seo-woo dan Ji-hae tahu bahwa sebenarnya Nara ingin ikut Go-Hart, tapi tidak percaya diri. Tanpa sepengetahuannya, mereka mendaftarkan Nara. Saat mereka memberitahu, Nara panik dan segera pergi ke kantor untuk membatalkannya. Di sana, ia bertemu Choyeon yang juga sedang mendaftar dan langsung mengenal Nara sebagai idolanya di masa lalu. Ternyata, Choyeon terinspirasi menjadi model karena Nara. Mendengar itu, Nara jadi tersentuh dan memutuskan untuk tetap ikut audisi. Teman-temannya juga menyemangatinya. Namun, ketika mereka menyebutkan bahwa Nara harus kembali ke versi lamanya sebagai Jagi, wajah Nara langsung murung. Ia tampaknya punya trauma terkait masa lalunya di media sosial. Untuk menambah pengikut, Nara menggunakan salah satu permintaan kepada Junyang. Ia memintanya untuk follow akun Instagramnya dan menyukai salah satu fotonya agar pengikut Jun yang juga mulai mengikutinya. Jun yang setuju. Sementara itu, Choyeon melakukan siaran langsung dan menceritakan bahwa dia bertemu inspirasinya, yaitu Nara, dan tanpa sengaja menyebut bahwa Nara adalah Jagi. Hal ini membuat semua murid heboh dan langsung menghampiri Nara dengan berbagai pertanyaan. Nara yang tertekan mulai mengingat masa lalu, saat dia dihujat habis-habisan atas video mukbang yang ia unggah. Ia bahkan mengalami perundungan di sekolah, dan sejak itu ia membenci media sosial. Pengalaman itu begitu membekas dan membuatnya meninggalkan hal yang dulu ia cintai. Nara keluar dari kelas sambil menangis dan langsung menuju kantor untuk mengambil formulir pendaftaran Go-Hart. Tapi di tengah jalan, ia terjatuh dan meremas formulir itu dalam tangannya. Saat hampir putus asa, Jun yang muncul dan membantunya berdiri, lalu membawanya ke ruang kesehatan. Saat mereka berbincang, mulai terlihat bahwa keduanya saling menyukai. Nara mengaku ingin tetap ikut Go-Hart, tapi malu karena identitas lamanya terbongkar. Mendengar itu, Jun yang menawarkan diri untuk ikut program itu bersamanya. Nara pun tersenyum bahagia. Mereka pergi ke kantor dan bertemu Choyeon untuk menyerahkan formulir masing-masing. Namun, ketua sekolah menyampaikan bahwa hanya 2 orang yang bisa terpilih dari sekolah. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Artinya, Nara dan Choyeon harus bersaing. Ketua juga menjelaskan bahwa pemenangnya ditentukan dari jumlah pelanggan YouTube terbanyak di akhir bulan. Malam harinya, mereka berdua langsung membuat saluran masing-masing dan memulai persaingan. Keesokan harinya, Nara kaget karena Choyeon sudah unggul jauh. Popularitas Choyeon di sekolah membuatnya langsung punya banyak pelanggan. Nara pun curhat pada teman-temannya. Di sisi lain, Ji-hae cerita kalau ia sedang dekat dengan seorang gadis lewat online, meski belum pernah bertemu langsung. Seo-woo mengingatkan itu berbahaya, tapi Ji-hae tak peduli. Sore itu, mereka bertiga berkumpul di rumah Nara membahas ide konten YouTube. Tapi semua terasa membosankan. Esoknya, Sok-jin mengingatkan Nara soal janji makan siang yang sudah mereka buat sebulan lalu. Tapi Nara malah sibuk menelepon Jun yang untuk siaran langsung bersama demi menambah subscriber. Mereka bertemu di kafe dan mulai live. Sementara itu, Sok-jin sudah sampai di restoran yang dijanjikan, tapi Nara tak kunjung datang. Ia malah melihat Choyeon dan mengetahui bahwa Nara sedang live bareng Junyang. Hatinya pun hancur. Di sisi lain, Nara baru sadar lupa janji makan siang, lalu menelepon Sok-jin dan minta maaf. Tapi Sok-jin sudah kecewa berat dan tak bicara banyak. Bahkan saat Nara mengejarnya untuk minta maaf langsung, dia tetap mengabaikannya. Di tempat lain, Ji-hae menunggu teman online-nya di sebuah kafe. Ketika seorang pria dewasa datang, suasana jadi tegang. Sementara itu, Nara tiba di rumah dan melihat Choyeon sedang live lagi. Ia pun ikut live. Tapi tiba-tiba Seo-woo datang dan panik karena Ji-hae tak menjawab telepon. Mereka sadar Ji-hae bisa dalam bahaya. Tanpa mematikan live-nya, Nara dan Seo-woo langsung pergi mencarinya. Ternyata, pria yang menemui Ji-hae ingin mengajaknya ke rumahnya untuk menunjukkan koleksi kartu K-pop. Saat Ji-hae menolak, pria itu mulai kasar. Untungnya, Nara dan Seo-woo datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Tanpa disadari, live streaming Nara masih menyala. Sok-jin pun melihat semua itu dan menelepon Nara untuk memberitahu. Besoknya, Nara jadi bahan pembicaraan di sekolah. Banyak siswa mendukungnya dan subscribernya melonjak,
hingga lebih dari 2.000. Ia sangat bahagia karena kini punya peluang mengalahkan Choyan. Saat di kelas, guru membagi siswa menjadi kelompok untuk tugas akhir. Nara dipasangkan dengan Junyang, dan Seokjin berpasangan dengan Choyan. Mereka sepakat untuk bertemu pasangan masing-masing di akhir pekan. Hari Sabtu pun tiba. Nara berdandan rapi demi membuat Junyang terkesan. Mereka bertemu di taman dan mulai mengerjakan proyek mereka bersama. Secara tak terduga, Nara dan Junyang mulai terbuka satu sama lain tentang masa lalu mereka. Mereka mengambil banyak foto, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Sementara itu, Choyan dan Seokjin juga pergi ke taman bermain. Mereka membuat beberapa video dan mengunggahnya ke YouTube. Melihat itu, Nara terinspirasi dan mengajak Junyang melakukan hal yang sama. Namun, Seokjin mulai merasa cemburu karena Nara lebih sering bersama Junyang. Saat hari berakhir dan mereka semua dalam perjalanan pulang, Choyan dilecehkan oleh seorang penggemar yang diam-diam mengambil fotonya. Seokjin langsung membelanya dan memaksa orang itu menghapus fotonya. Choyan sangat terkejut dan tersentuh atas perlindungan itu. Di sisi lain, Nara dan Junyang juga berjalan pulang sambil mengobrol. Sesampainya di rumah, Nara melihat bahwa jumlah pelanggan YouTube-nya terus meningkat berkat video dan foto-foto yang diunggah hari itu. Ia sadar Junyang adalah kunci kesuksesannya. Lalu segera kembali dan menggunakan satu permintaan terakhirnya agar Junyang mau sering-sering nongkrong dan live streaming bersama. Junyang bingung, tapi setuju karena merasa berutang. Malam harinya, Nara menonton ulang video-videonya. Tiba-tiba, seseorang anonim berkomentar bahwa mereka sedang menontonnya. Komentar itu membuat Nara merinding. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Keesokan harinya di sekolah, ternyata ada kuis yang sama sekali tidak diingat Nara. Untungnya, Junyang memberikan catatan belajarnya agar Nara bisa ikut kuis. Setelah itu, Ji-hae dan CEO Woo langsung menggoda Nara tentang hubungannya dengan Junyang. Nara hanya tersenyum malu dan tidak berkata banyak. Beberapa saat kemudian, ia menyadari jumlah pelanggannya naik drastis. Hampir mengejar Choyan. Tapi tak lama setelah itu, Nara kembali mendapat komentar menyeramkan dari akun anonim. Orang itu menyuruhnya mengunggah lebih banyak foto dan bahkan mengaku sudah menonton semua video masa kecilnya. Kali ini Nara benar-benar merasa khawatir. Di kelas, Nara bertanya pada teman-temannya apakah orang terkenal sering mendapat penguntit. Mereka menjawab itu hal biasa. Saat teman-temannya pergi ke kafe, Nara mendapat pesan baru dari penguntit itu. Isinya menyeramkan. Menyarankan Nara memblokir mereka dan mengatakan mereka sudah menyiapkan hadiah untuknya. Ketakutan, Nara buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, Nara menerima foto palsu dan eksplisit yang direkayasa seolah-olah itu dirinya. Ia menjatuhkan ponselnya karena syok. Pesan itu juga berisi ancaman. Jika ia berani cerita ke siapapun, mereka akan menyebarkan foto palsu itu ke internet. Keesokan harinya, rumor tentang bocornya foto palsu peserta Go Hard mulai menyebar di sekolah. Nara jadi stres dan terus-menerus menerima pesan mengancam dari penguntit. Suasana hatinya hancur seharian. Saat itu, Junyang menemuinya di lorong sekolah dan mengingatkan bahwa mereka ada jadwal live di kafe sore ini. Saat pertemuan itu, Nara bilang bahwa ia tak ingin live lagi. Junyang merasa ada yang tidak beres dan menawarkan bantuan. Setelah berpikir lama, Nara akhirnya menyerahkan ponselnya dan menunjukkan semua pesan dari penguntit. Junyang kaget, lalu menyarankan mereka segera melapor ke polisi. Keesokan harinya, suasana kelas heboh. Semua siswa sibuk melihat ponsel mereka dengan wajah terkejut. Saat Nara masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Choyan mencoba menariknya keluar kelas. Tapi di luar, Nara melihat sendiri lewat ponsel temannya, foto-foto palsu tentang dirinya telah tersebar di internet. Nara terdiam, lalu menangis. Ketika guru datang dan membawanya keluar, ia tampak sangat terguncang. Tak lama kemudian, terungkap bahwa penguntit yang mengiriminya pesan selama ini adalah pria bernama Chaimin, orang yang juga pernah menangkap Ji-hae beberapa minggu sebelumnya. Wajahnya ternyata sempat tertangkap dalam siaran langsung Nara. Guru mereka kemudian mengatakan bahwa polisi sedang aktif memburu Chaimin. Mendengar ini, Nara sedikit lega. Sore harinya, saat pulang bersama, Ji-hae merasa bersalah dan mulai menangis.
Namun Choyan dan Nara mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa ini bukan salahnya. Malamnya, Nara memutuskan untuk siaran langsung di YouTube. Ia menjelaskan semuanya tentang penguntit itu dan menenangkan para pengikutnya bahwa dirinya kini baik-baik saja. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari kepala sekolah, Chai Min telah ditangkap. Nara pun tersenyum lega. Beberapa hari kemudian, suasana berubah ceria. Teman sekelas Nara merekam video kegiatan mereka saat mengikuti perkemahan sekolah pertama. Dalam video itu, tampak bahwa salah satu teman Junyang, Yang Hun, ternyata menyukai Nara dan berencana untuk menyatakannya saat perkemahan. Guru mereka lalu membagi tugas. Anak laki-laki diminta mendirikan kemah di kelas sebelah, sementara anak perempuan tetap di ruangan untuk menyiapkan tenda mereka sendiri. Saat para cowok sibuk, Sok Jin dan Jun yang mulai mencurigai rencana Yang Hun. Mereka tak senang mendengarnya dan terlihat cemburu. Di sisi lain, anak perempuan juga sibuk mendirikan kemah. Mereka mengobrol soal romansa selama perkemahan. Banyak yang mengira Jun yang adalah pria yang menarik perhatian Nara, sedangkan Choyan tampaknya tertarik pada Sok Jin. Setelah tenda selesai, mereka semua berkumpul di gym untuk bermain dodgeball. Di sana, anak-anak perempuan memperhatikan bahwa Yang Hun terus melihat ke arah Nara. Mereka pun menyimpulkan kalau ia benar-benar suka padanya. Permainan dimulai dengan seru. Tapi saat sebuah bola hampir mengenai Nara, Yang Hun langsung meloncat ke depan untuk melindunginya. Sayangnya, ia jatuh keras dan pergelangan kakinya terkilir. Nara merasa bersalah dan berniat membawanya ke rumah sakit. Tapi Sok Jin dan Jun yang langsung menyela dan memutuskan untuk membawa Yang Hun sendiri. Mereka terlihat cemburu dan bahkan memperlakukan cedera Yang Hun dengan asal-asalan. Setelah permainan dodgeball, guru mereka mengadakan permainan berburu harta karun. Ia menyembunyikan barang-barang kecil di seluruh area sekolah. Tim yang menemukan harta terbanyak akan menang. Siswa-siswa langsung semangat. Choyan masuk ruang guru untuk mencari, dan tak lama kemudian Sok Jin ikut bergabung. Mereka sempat berbagi momen singkat yang agak genit, dan Choyan tampaknya menikmati perhatian itu. Sementara itu, Nara sedang mencari di perpustakaan. Di sana, ia bertemu Junyang. Suasana agak canggung, tapi Junyang dengan ramah menyerahkan harta karun yang tadi ia temukan. Nara menerimanya sambil tersipu malu. Malam harinya, saat makan malam, Yang Hun mendekati Nara dan memintanya untuk menemuinya tengah malam di Tangga Kencan, tempat terkenal di kampus yang sering dipakai untuk menyatakan cinta. Konon, hampir semua lamaran yang dilakukan di sana diterima. Nara sebenarnya tidak tahu maksud undangan itu. Jihai lalu datang dan menjelaskan semuanya, membuat Nara terkejut. Setelah makan malam, mereka bermain game, dan Nara serta Sok Jin kalah, sehingga harus membersihkan area makan. Saat bersih-bersih, mereka mengobrol. Nara bertanya apakah Sok Jin menyukainya. Dengan gugup, Sok Jin menjawab tidak dan balik bertanya. Tapi sebelum Nara bisa menjawab, gelas yang mereka pegang jatuh, dan mereka saling membentur kepala saat mengambilnya. Mereka tertawa, lalu malah mulai bertengkar kecil. Malam itu juga, semua siswa berkumpul dan bermain truth or dare. Saat giliran Junyang, ia ditanya siapa yang ia sukai. Dengan malu, ia bercanda, mengatakan bahwa ia menyukai semua temannya. Lalu giliran Nara. Saat dia hendak menjawab siapa yang disukainya, Sok Jin tiba-tiba menyela dan mengganti permainan, membuat semua orang bingung. Sementara itu, Yang Hun bersiap-siap. Ia memberitahu teman-temannya bahwa ia akan menyatakan perasaannya. Ia pun menunggu Nara di Tangga Kencan, sambil membawa banyak hadiah. Namun sayangnya, Nara justru pergi ke tangga yang salah. Di sana, ia malah bertemu dengan Junyang. Keduanya berbagi momen romantis setelah sempat melarikan diri dari penjaga sekolah. Dalam suasana yang mendebarkan, Junyang menyatakan cintanya. Tapi Nara bingung, dan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa mereka sebaiknya lebih sering hangout dan siaran langsung bersama dulu. Keesokan harinya, ketua acara memanggil peserta Go Hard ke ruangannya. Ternyata, jumlah subscriber Nara terus naik dan kini hanya berbeda 1000 dengan Choyan. Ia pun berharap keduanya bersaing sehat. Sementara itu, Choyan mengunjungi agensi modelnya. Manajernya memberi tekanan besar. Kalau Choyan kalah dari Nara yang dulunya tak terkenal,
reputasi mereka bisa hancur. Di tempat lain, Nara ngobrol dengan Ji-hae dan Seo Woo. Ia memberitahu bahwa ia akan membuat video mukbang untuk mengejar ketertinggalan dari Choyan. Malam itu, Nara pun siaran langsung dan mengumumkan kembalinya identitas YouTube lamanya, Joggi. Banyak penggemar yang antusias, dan subscribernya melonjak. Choyan yang menonton siaran langsung itu merasa makin tertekan. Apalagi belakangan ini ia menerima banyak komentar kebencian, terutama soal penampilan tubuhnya. Ia diketahui mengalami kenaikan berat badan, dan para netizen mulai membulinya. Karena itu, Choyan pun mulai menahan makan agar bisa kembali kurus. Suatu hari di sekolah, seorang teman mendatangi Choyan dan berkata bahwa ia telah membeli produk yang dipromosikan di media sosial Choyan. Tapi Choyan terkejut karena ternyata ia tidak pernah menjual produk apapun. Ia segera menyadari bahwa temannya telah ditipu oleh akun palsu yang memakai fotonya. Setelah menyelidiki, Choyan menemukan akun Instagram palsu yang menggunakan gambarnya untuk menjual barang palsu. Malam itu juga, Choyan melakukan siaran langsung di YouTube untuk memperingatkan para pengikutnya. Tapi sayangnya, bukannya mendapat simpati, banyak pengikut yang justru berhenti mengikuti akun aslinya. Ia jadi semakin stres dan makin terobsesi untuk menurunkan berat badan. Keesokan harinya di sekolah, Seokjin menemukan Choyan di lorong dalam kondisi lemas. Ia langsung membawanya ke ruang kesehatan dan menegurnya karena tidak makan. Ia kemudian pergi untuk membelikan makanan ringan. Saat sendirian, Choyan kembali memeriksa akun palsu itu dan menemukan bahwa pelakunya ternyata adalah salah satu siswa di sekolahnya. Ketika Seokjin kembali, Choyan memberitahunya segalanya. Seokjin merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu. Ia berkeliling sekolah dan menunjukkan foto dari akun palsu, tapi tak mendapat petunjuk. Seokjin lalu ingat bahwa pelaku selalu meniru Choyan. Maka ia menyarankan agar Choyan memposting selfie dari ruang kesehatan, berharap pelaku akan melakukan hal yang sama. Choyan setuju dan memposting fotonya. Saat menunggu, ia tertidur di bahu Seokjin dan mereka berbagi momen manis, tapi tetap belum menemukan siapa pelakunya. Tak lama kemudian, Choyan kembali ke ruang kesehatan untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Di sanalah ia memergoki pelaku yang sedang meniru selfie-nya. Ketika ditanya alasannya, si gadis mengaku bahwa ia mengagumi Choyan. Awalnya ia hanya iseng memposting foto Choyan dan ternyata banyak orang mengirim uang karena mengira itu asli. Akun itu pun jadi viral. Gadis itu berkata bahwa menjadi terkenal adalah impiannya. Tapi sekarang ia menyesal. Choyan memaafkannya dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Asalkan gadis itu mengembalikan uang hasil tipuannya dan menghapus akun palsu. Gadis itu setuju. Choyan pun menasihatinya untuk belajar mencintai diri sendiri sebelum mencari pengakuan orang lain. Malamnya, Choyan dan Seokjin makan ramen bersama. Tiba-tiba, Seokjin mengaku bahwa ia menyukai Nara. Choyan terkejut sampai menyemburkan makanannya. Tapi ia buru-buru menyangkal meski dari ekspresinya, perasaannya terlihat jelas. Keesokan harinya, Seokjin merasa malu dan mencoba menghindari Choyan. Namun, ia tetap membantu Choyan mendekati Nara dengan mengatur sesi belajar bersama. Choyan juga mengundang Junyang, yang langsung setuju begitu mendengar nama Nara. Malam itu, saat mereka belajar bersama, Nara mulai mengantuk. Seokjin cepat-cepat menahan kepalanya agar tidak membentur meja. Tapi seperti biasa, mereka malah jadi bertengkar lagi. Cerita yang disederhanakan. Saat Nara dan Seokjin semakin dekat, junior yang iri hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang, Nara mengatakan pada Jinwei untuk tidak pergi kencan dengan siapapun. Tanpa sadar, ia menunjukkan bahwa sebenarnya dia menyukai Jinwei. Tapi Jinwei menjawab bahwa dia sudah punya banyak teman dan tidak butuh pacar. Ia lalu menggenggam tangan Nara dan menjelaskan perbedaan antara teman dan pacar, yang membuat Seokjin terpesona. Keesokan harinya, Nara mengusulkan agar Seo Woo dan Ji-hae tampil bersamanya di video mukbang. Mereka langsung setuju. Di malam hari, mereka mulai siaran langsung dan memperkenalkan diri pada penonton. Sayangnya, Woo dan Ji-hae mendapat komentar kebencian tanpa alasan yang jelas. Mereka pun merasa sedih dan kecewa. Meski begitu, Nara tetap bersikap ceria dan meneruskan siaran. Setelah live selesai, Woo dan Ji-hae menegur Nara.
Mereka bilang Nara sudah berubah dan kini hanya peduli pada YouTube. Keesokan harinya di sekolah, Nara meminta maaf karena tidak peka. Mereka pun berdamai. Tak lama, Seo Woo memberitahu bahwa dia berencana melamar pria yang disukainya. Nara ingin membantu, tapi saat itu ia mendapat pesan dari kepala sekolah untuk ikut rapat penting. Ia minta Woo menunda lamarannya 1 jam, dan Woo menyetujui. Setelah rapat selesai, Nara bertemu Jun yang mengajaknya belajar bersama. Saat menunggu, Nara melihat Choyan sedang live di Instagram. Ia pun memutuskan ikut live dan mengajak Jun yang belajar di perpustakaan sambil siaran langsung. Sayangnya, karena itu, ia melewatkan momen penting saat Seo Woo melamar. Ketika Woo dan Ji-hye tahu bahwa Nara lebih memilih YouTube daripada hadir di saat penting, mereka kecewa berat. Dalam perjalanan pulang bersama Jun Yang, Nara teringat teman-temannya dan buru-buru mencari mereka. Tapi semuanya sudah terlambat. Di adegan berikutnya, Nara terlihat duduk sendirian di bangku sambil menangis. Kilas balik memperlihatkan usahanya untuk meminta maaf. Tapi teman-temannya menolaknya dan pergi. Keesokan harinya, Jun yang mengajak Nara jalan-jalan. Mereka bertemu di kafe dan berfoto bersama. Namun beberapa pria di belakang mereka tampaknya mengenali Jun yang dan menyebut nama lain, membuat Nara bingung. Jun yang lalu mengajak Nara bermain skating. Mereka bersenang-senang hingga malam hari. Saat pulang, Nara terkejut mendapati Seokjin sudah menunggunya sambil membawa banyak makanan. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan bahagia. Sementara itu, seorang siswa bernama Sung Ho dari sekolah mereka menulis artikel online dan mengunggahnya. Ia mengklaim bahwa nama asli Jun yang adalah Min Wo, seorang mantan pembuli yang dulu suka memalak uang teman-temannya. Kini ia ganti identitas dan pindah sekolah untuk menghindari masa lalunya. Keesokan harinya, Nara mendengar gosip 2 siswa soal nama asli Jun Yang. Ia penasaran dan mencari di internet. Ia menemukan artikel itu, namun awalnya menganggap itu hoaks. Tapi ternyata semua siswa sudah membacanya juga. Mereka berusaha meyakinkan Jun Yang bahwa berita itu bohong. Namun dari ekspresi Jun yang tegang, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Saat di kelas, Yong-hun melihat laptop guru dan menemukan bahwa usia Jun yang setahun lebih tua dari siswa lain. Hal ini menambah kecurigaan bahwa isi artikel itu mungkin benar. Pada malam itu, Nara mendapat notifikasi di ponselnya yang berisi catatan dan foto masa lalu Jun yang dari sekolah sebelumnya. Tak lama setelah itu, Nara mulai dibanjiri komentar kebencian dari penggemarnya karena dianggap berteman dengan seseorang yang pernah jadi pelaku perundungan. Sementara itu, Jun yang merasa putus asa karena identitas dan masa lalunya terbongkar. Ia mulai mendapat banyak hujatan, baik dari sekolah maupun media sosial. Keesokan harinya, Yang Hun menanyai Jun yang apakah semua tuduhan itu benar. Jun yang hanya mengakui bahwa dia memang keluar dari sekolah lamanya, tapi tak menjelaskan soal perundungan. Ia pergi dengan perasaan malu. Sayangnya, karena artikel itu juga, Nara ikut dihujat. Di sekolah, seorang siswa mencoba mengganggunya di kamar mandi, tapi Choyan datang dan menyelamatkannya. Di sesi latihan sepak bola, ponsel seorang siswa berdering dan digunakan oleh Seokjin. Tanpa sengaja, ia menemukan bahwa pemilik ponsel itu, Lee, adalah orang yang mengunggah artikel tentang Jun Yang. Ada juga pesan yang menunjukkan bahwa Lee berencana menjatuhkan Nara. Seokjin cepat-cepat mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke akun pribadinya sebelum Lee sadar. Sementara itu, Jun yang menghadapi teman lamanya dan menuduhnya sebagai pelaku penyebar masa lalunya. Mereka berdebat singkat sebelum temannya pergi. Sore itu, Seokjin bertemu Jun yang di taman dan menunjukkan bukti tangkapan layar tersebut. Saat itu juga Lee lewat, sadar bahwa dirinya ketahuan, lalu mencoba kabur namun malah terjatuh. Jun yang memaksanya untuk menghapus artikel itu, dan Lee pun menuruti. Malam harinya, Jun yang bicara jujur pada Nara. Ia mengakui bahwa benar pernah ada kasus bullying. Tapi bukan seperti yang dibayangkan orang-orang. Justru Jun Yang-lah yang dulu selalu dibully hingga akhirnya memilih pindah sekolah. Mendengar itu, Nara merasa iba dan berjanji akan mendukungnya. Setelah Jun Yang pergi, Seokjin datang ke rumah Nara dan mengungkapkan perasaannya padanya. Ia pun pergi, tapi meminta Nara untuk memikirkannya. Keesokan harinya di sekolah, Nara dan Seokjin bersikap canggung satu sama lain.
Setelah kelas, Nara bertemu lagi dengan Wu dan Ji-hei. Awalnya mereka saling diam, tapi akhirnya mereka menangis dan saling memaafkan. Nara kemudian menceritakan soal pengakuan Sok-jin, tapi mengatakan bahwa ia hanya menganggapnya sebagai teman. Malam harinya, saat makan malam bersama keluarganya, Sok-jin juga datang dan ikut bergabung. Ayah Nara yang melihat mereka menggoda-goda keduanya, membuat Nara makin tidak nyaman. Setelah makan malam, Sok-jin bertemu Choyan di minimarket dan bercerita soal penolakannya. Choyan menenangkannya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Nara secara sopan menolak cinta Sok-jin dan mengatakan bahwa ia menyukai orang lain. Meski kecewa, Sok-jin mengatakan bahwa ia sudah tahu dan menghormati keputusan Nara. Mereka tetap berteman. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria asing yang mengambil foto mereka secara diam-diam. Ternyata pria itu adalah seorang YouTuber terkenal. Ia kemudian mengunggah video tentang Nara, menuduhnya menggunakan Jun yang demi ketenaran. Dalam video itu, ia juga menyebut Nara sebagai kandidat tak layak untuk kompetisi Go-Hard karena memanfaatkan orang populer demi menaikkan jumlah pengikut. Video tersebut viral dan menyebabkan Nara dihujat habis-habisan serta kehilangan banyak subscriber. Pada malam itu, Nara menerima sebuah tautan mencurigakan yang mengaku berasal dari Go-Hard. Saat diklik, halaman itu tak kunjung terbuka. Ternyata, itu adalah spyware dari seorang YouTuber jahat bernama Real Issue yang digunakan untuk meretas percakapan pribadi Nara dengan teman-temannya. Keesokan harinya, Real Issue mengunggah pesan-pesan yang telah diedit, seolah-olah Nara berbicara buruk tentang Jun yang di belakang. Padahal, semua itu sudah dimanipulasi. Nara dan teman-temannya pun membandingkan pesan asli dan yang diedit, lalu menyimpulkan bahwa pesan itu palsu. Tapi Nara tetap takut bicara karena khawatir serangan padanya akan makin parah. Saat pengumuman kandidat Go-Hard diumumkan, Choyan sangat kecewa karena tidak terpilih. Nara pun meninggalkan kelas sambil menangis dan pergi ke atap. Keesokan harinya, ia makin sedih melihat Jun Yang dan Choyan berfoto bersama untuk kompetisi itu. Ia kembali ke atap untuk menyendiri. Tiba-tiba, Jun Yang datang dan mengajaknya kencan. Nara, meski canggung, menerima. Mereka mulai berpacaran dan pulang bersama sambil berpegangan tangan. Beberapa hari kemudian, Nara mendengar kabar bahwa YouTuber Real Issue telah ditangkap karena penipuan dan kejahatan siber. Di waktu yang sama, Choyan juga melihat berita bahwa agensi modelnya ternyata diam-diam menyewa Real Issue untuk menjatuhkan Nara, agar Choyan bisa menang dan ikut Go-Hard. Terkejut dan bingung, Choyan lalu mendapat telepon dari Nara yang mengajaknya bertemu. Saat bertemu, Nara terlihat sangat marah. Choyan bersumpah tidak tahu apa-apa soal rencana agensinya, tapi tanpa sengaja ia juga menghina Nara dengan berkata bahwa dia tak akan menang meski tanpa campur tangan Real Issue. Ucapan itu sangat menyakitkan, dan Nara langsung memutus hubungan mereka lalu pergi. Tanpa sepengetahuan mereka, seseorang merekam pertengkaran itu dan mengunggahnya ke internet. Akibatnya, Choyan dihujat habis-habisan sementara Nara dipandang sebagai korban. Keesokan harinya, Choyan tidak masuk sekolah. Presiden sekolah memanggil Nara untuk berbicara, lalu mengajaknya melakukan siaran langsung di YouTube. Di situ, Nara mengumumkan bahwa dia dan Choyan memutuskan untuk mundur dari kompetisi Go-Hard. Ia berkata bahwa persahabatan lebih penting daripada popularitas, dan yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan. Presiden sekolah pun mengumumkan bahwa sekolah mereka tidak akan ikut Go-Hard musim kedua, yang mengejutkan semua orang. Sore itu, Nara memberitahu teman-temannya bahwa ia resmi pacaran dengan Jun Yang, dan mereka semua senang. Mereka juga membicarakan Choyan dan berharap dia baik-baik saja. Esoknya, CEO Wu dan Ji-hei mengunjungi Choyan dan makan siang bersama. Choyan meminta maaf atas semua yang telah ia katakan, dan Nara memaafkannya. Hari berikutnya adalah ulang tahun Nara. Saat masuk kelas, ia terkejut melihat kejutan kue ulang tahun dari Jun Yang dan teman-temannya. Nara sangat terharu hingga menangis bahagia. Cerita ditutup dengan seluruh siswa berkumpul untuk berfoto bersama. Nara pun menyimpulkan bahwa hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya.